teman-teman. Di video ini saya akan membongkar kembali galeri video saya waktu di Qatar. Jadi waktu di Qatar itu kan saya dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, di liburan antara fall 2019 masuk ke spring 2020 itu alhamdulillah dapat rezeki untuk pergi umrah bersama teman-teman lain. Itu tepatnya kurang lebih 3 minggu di sana di Arab Saudi. Kemudian kalau nggak salah ya, itu 1 minggu pas kami kembali tiba ke Qatar, itu Saudi sudah apa istilahnya? Pandemi. Apa istilahnya yang tutup total itu? Ya, ditutup total karena pandemi. Jadi yang foto monumental ketika Masjidil Haram itu bersih, kosong, itu pas kurang lebih 1 minggu setelah kami kembali dari umrah, balik ke Qatar. Nah, jadi selama perjalanan itu umrah kurang lebih 3 minggu, saya merekam beberapa momen. Nah, saya pikir-pikir daripada cuman tinggal di harddisk, sepertinya bagus kalau untuk di-share ke teman-teman. Ya, sedikit banyaknya mengingatkan kembali ya nostalgia terhadap apa yang terjadi di sana. Nah, di sini ada Alfandi yang akan memberikan reaksi yang lebih natural. Kalau ada yang mau ditanyakan ya, misalnya tentang apa yang terjadi di sana. Jadi ini video pertama perjalanan saya dengan salah satu senior. Jadi kita di sana berangkat 3 orang mahasiswa Indonesia. Kenapa bisa 3 minggu di sana? Karena sebetulnya kita tuh tidak sekedar pergi umrah mandiri, tapi sebetulnya ada jamaah orang Indonesia yang tinggal di Qatar yang kemudian kami bimbing untuk melaksanakan umrah di sana. Nah, di antara rombongan itu jadi ada beberapa gelombang rombongan, makanya kita bisa tinggal sampai 3 minggu di sana. Oke? Jadi kita lihat saja ya. Kita mulai ini dari perjalanan dari hotel ke Jabal Sur. Ya. Jadi ini perjalanan dari hotel ke Jabal Sur. Saya lupa sebetulnya waktunya berapa menit ya. Tapi ini kita pakai Uber karena lebih cepat ya. Apalagi saya cuma berdua sebetulnya sama senior karena teman yang satu lagi tuh lagi sakit perut. Nah, jadi kurang lebih ya beginilah perjalanannya. Percepat. Nah, kalau kita dengar sayup-sayup ini tuh apa ya? Musiknya Uber. Apa musiknya? Ya, Kun Anta. Orang mengaji sonde. Oh iya. Itu tartil itu. Sorry. Jadi ini apa ya? Maksudnya sesuatu yang lumrah gitu di Uber. Mohon maaf nih karena saya awam. Ini lewat tol atau tidak? Kayaknya di sana tuh nggak ada tol. Jadi sama kayak di Saudi sama di Qatar juga. Itu kalau di kita pasti itu jalanannya seperti tol, kan jalan bebas hambatan seperti itu. Tapi kalau kita kan tol ada apa namanya? Ada gardu tolnya kan, orang membayar. Saya tuh nggak ada. Oke. Nah, kalau kita lihat, jadi jalur yang ini, jadi sebetulnya ada kalau nggak salah ya, ada 2 jalur. Ini kalau misalnya kita mau mendaki, itu biasanya lewat yang jalur ini. Ada lagi yang jalur 1, itu biasanya kalau misalnya jamaah rombongan satu bus, mereka cuma pengen lihat dari jauh, nah itu beda tempatnya dari yang ini. Apa persiapannya sebelum mendaki? Bawa air atau? Bawa. Tapi nanti kelihatan sih kalau saya nggak tahu karena saya nggak pernah mendaki di Indonesia ya. Tapi yang saya lihat dari video-video pendaki itu kan biasanya ada jualan kan di atas. Nah, kalau di sini kayaknya kita bawa air. Apalagi kan gunung ini kan gunung pasir, gunung batu. Kalau di kita banyak pohon dan seterusnya. Betul. Nah, jadi sini kita udah turun. Oh ya, satu juga di sini tuh kita betul-betul tanya sama supir Ubernya.
kita kan belum ada yang pernah, saya berdua belum ada yang pernah naik ke sini Jabal Sur. Jadi itu kita benar-benar minta tolong yang posisi paling dekat tempat mulai pendakian itu di mana. Kalau di Indonesia kan sebelum mendaki kayak gini daftar nama ataupun apapun Nggak itu. Kalau di sini Nggak ada. langsung naik aja. Langsung. Oke. Jadi ini bebas. Apa nih bilang itu? Udah ingat. Nah, ini kayak apa? Kayak gapura naiknya kan. Di sini ada beberapa penjelasan. Nah, biasanya itu ada yang bahasa Indonesia. Nah, ini kan, ini. Jadi ini disebutkan ayat yang berkaitan dengan Jabal Sur. Ini misalnya enggak. Ini dia cuman mengambil ayat tentang contoh mencontohi Rasulullah SAW. Nah, di atasnya itu cuman ada istilahnya himbauan supaya tidak melakukan hal-hal yang berbau syirik. Misalnya tidak sholat di mengusap batu-batunya, mengikat pepohonan dan sebagainya. Misalnya yang ada kepercayaan tertentu ya. Seperti itulah. Ini ada himbauannya. Ini sebetulnya familiar, maksudnya lazim gitu, di beberapa tempat ziarah. Nah, ini kalau kita lihat itu kayak pasir dan batu seperti ini. Ini kalau nggak salah itu kita mulai siang, jam 1 apa jam 2. Panasnya seberapa panas? Kelihatannya kayak terik kan? Tapi itu tidak panas menyengat karena anginnya dingin. Jadi anginnya dingin. Ini masih awal. Ini kalau nggak salah ya, ini durasinya itu sampai ke puncak ada 1 jam. Anginnya kencang nggak sampai pasir-pasirnya terbang gitu? Yang di bawah nggak, tapi pas di puncak nanti itu sangat terasa. Oke. Nah, ini sebetulnya nanti kelihatan dari atas. Ini tuh project yang dibikin sama putra mahkota yang Muhammad bin Salman. Itu untuk bangun apa istilahnya? Kereta gantung. Jadi rencananya pemerintah ini menurut orang-orang di sekitar sana ya. Iya. Rencananya nanti akan ada kereta gantung. Jadi orang nggak usah susah payah kayak gini kan. Tapi memang jalannya masih alami seperti ini. Masih. Ya, cuma kayak gini. Pasir batu, nggak ada pepohonan. Ini kayaknya baru sebentar tapi ada suara nafas. Sudah capek. Ya gimana ya? Sebagai orang yang tidak pernah naik gunung kan, tanpa latihan lah ya. Tapi ini agak luas, maksudnya jalurnya kan lebar kan. Jadi nggak begitu serem ya. Tapi nanti ada beberapa poin itu sempit. Nah, ini mulai kelihatannya. Ini dari bawah kan. Ini batu-batu kayak gini. Tapi di perjalanan nggak ada insiden yang orang saling jak batu terus batunya jatuh kan? Enggak sih. Oke. Nah, ini agak sempit nih. Ini kayak gini kan. Ini kan sebetulnya nggak boleh loh. Seperti himbauan yang dibawa kan. Sampah-sampah juga banyak ya. Sampah banyak. Nah, ini kan biasa ada yang nulis nama kan. Mungkin lihatnya tabarruk atau apa gitu. Ini ada yang tulisan Mandarin. Mandarin. Kayak Mandarin ya, nggak tahu kalau ada Korea atau Jepang. Nah, semakin lama tuh semakin kelihatan nggak sih clock tower? Belum. Tapi suara anginnya udah mulai jelas ya. Nah itu kan. Jadi
clock tower nanti ini karena kan Gua Sur ini, Jabal Sur ini puncaknya itu adalah setahu saya titik tertinggi di kota Mekah. Oke. Jadi pas nanti naik di atas itu bakal kelihatan tuh, bisa kelihatan seluruh kota Mekah. Iya, iya. Oke. Jadi bayangkan dengan kondisi yang seperti ini di 14 abad yang lalu kurang lebih, Rasul kan kesini. Nih, sini ada kelihatan nih. Ini kayak semacam warung-warung ya. Ada jualan-jualan. Mana. Nah, kayak gini tuh ini biasanya juga orang berteduh kalau misalnya mau istirahat. Yang jadi pertanyaan, ada kamar mandinya nggak buat kencing atau? Nggak ada sih, nggak ada. Cuma di bawah. Wow. Kan banyak sampah juga. Jadi harus diimbaukan untuk kencing duluan ya sebelum naik. Tapi nggak lama sih kalau misalnya, anggaplah sejam ya, naik terus turun. Sampahnya lumayan banyak ya. Mana tadi tuh yang jualan? Nah kayak gini, ini kan mulai sempit kan. Tapi tertata, yang ini sempit tapi tertata ya. Setidaknya ada penghalang lah. Swallow. Nah, tempat istirahat. Biasa juga orang sholat situ. Sepanjang mendaki pernah bertemu orang Indonesia selain rombongannya Enggak nggak? sih. Oke. Saya cuma berdua. Nah, biasanya tuh tulisan kayak gini tuh lumrah di sana. Kayak ada subhanallah. Sadaqallahul-azim. Enggak sih. Subhanallah, Allahu Akbar. Gitu kayak gitu. Ini kan biasanya. Untung nggak ada yang nulis Darul Love. Nih Allahu Akbar. Nah, kayak gini nih. Takbir. Ayat-ayat juga banyak gitu. Misalnya yang tulis ayat. Sampahnya lumayan banyak ya. Keren karena dilihat tempat sakral orang lebih menjaga kebersihan gitu. Nah, dia lagi selalu kayak ada tempat-tempat tuh ya, tempat-tempat istirahat. Ini apa nih? Itu apa ya? 14 feet. Pos 14 mungkin. Nah itu kelihatan kan di bawah yang lapangan itu. Ini baru lewat kamera, apalagi kalau mata langsung kayaknya lebih oke ya. Oh, yang jadi masalah ini bukan panas, silau. Makanya tuh pakai kacamata yang bisa ini ya, bisa menghalau sinar matahari itu penting. Kacamata hitam lah. Hitam atau fotokromik itu sangat berguna. Karena terik silau. Nah, ini kayak gini. Ini banyak di sepanjang tangga-tangga ini. Gunanya? Jadi cuma diletakkan kayak gitu. Orang minta-minta. Oh, Kadang ada orangnya, kadang enggak. Jadi diletakkan kayak gitu aja. kirain semacam sumbangan gitu. Iya, sumbangan orang minta-minta. Enggak untuk Tapi gunung, bukan, untuk pengurus gunungnya gitu. Kayaknya nggak ada pengurus yang resmi dari pemerintah gitu enggak. Nah, itu biasanya kayak orang mau sholat atau mau duduk sebentar. Tapi kan ada rupiah deh, ada orang Indonesia yang simpan uang. Kan selalu ada sampah sih yang paling mengganggu. Ketinggiannya berapa tinggi? 1600-an kayak ada tertulis di atas. Oke, nah ini udah sampai nih. Ini udah pas di Gua Sur nih. 1650 MT. MT apa? Saja. Apa sih?
Nah ini Gua Sur. Jadi kan sejarahnya, nah, ada penjual kayak gini, penjual air, penjual tasbih. Kayaknya mereka nginap deh, kalau nggak salah. Mereka nginap di sana. Nah kayak gini kan. MT. Oh ini 541. 5.413 feet. Kan? Ini Gor Thur, Gua Thur. Jadi ini kan yang ini loh, yang sejarah yang kita pelajari sejak SD. Jadi ketika Rasul sudah dapat perintah untuk hijrah ke Yasrib pada masa itu, nah di saat yang bersamaan kan orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu sudah sepakat untuk mengejar dan membunuh Nabi. Nah, cuman kan harus ada strategi kan, walaupun Rasul itu sebetulnya punya kekuatan kun fayakun dari Allah tentu saja, tapi ternyata Rasul pun itu diperintahkan untuk menyusun strategi. Menyusun strateginya salah satunya itu mengambil jalur yang tidak biasanya untuk ke Yasrib dari Mekah. Nah salah satunya itu putar ke selatan. Nah putar ke selatan itu Rasul nginap dulu di sini 3 hari, kalau nggak salah ya, 3 hari untuk membuat orang-orang kafir Quraisy itu kesulitan. Nah yang populer kan sebetulnya pasukan kafir Quraisy itu udah sampai di sini. Tapi saya nggak tahu lebih tepatnya yang mana, apakah yang lubang yang sebelah sini atau nanti yang di sebelahnya. Nah, pokoknya kan yang diceritakan di sejarah itu Rasul ada di dalam bersama Abu Bakar, kemudian mereka itu sudah melihat kakinya. Jadi kemungkinan di sini sih, kemungkinan kelompok pasukannya kafir Quraisy itu yang siap membunuh Nabi itu ada di sebelah sini. Abu Bakar dan Rasul itu ada di dalam. Jadi seandainya orang kafir Quraisy itu menunduk dan melihat ke dalam, mereka pasti ketahuan. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak mereka lakukan. Nah, disitulah kenapa ada gua Thur itu, karena di situ ada jaring laba-laba. Jadi salah satu yang menguatkan orang kafir Quraisy kenapa mereka tidak melihat ke dalam, karena bayangan mereka seandainya ada orang di dalam tentu jaring laba-laba ini tidak ada kan, pasti ada orang yang lewat gitu. Tapi itu atas izin Allah, ketika Rasul sudah masuk bersama Abu Bakar, itu tiba-tiba ada laba-laba yang membuat jaring. Jadi seakan-akan nggak ada orang yang masuk. Itu alasannya kenapa laba-laba kita tidak boleh dibunuh. Saya nggak tahu kalau kaitannya sampai di situ. Karena saya pernah dengar isu seperti itu. Tapi itu salah satu peran laba-laba dalam dakwahnya Rasul. Gitu. Jadi posisinya kayak ini. Kayaknya di seperti ini ya. Kalau nanti kita lihat posisi di dalam itu, nah di atas ada orang sholat, ada orang berdoa lah. Nanti kita lihat yang lebih dalam. Ini kayaknya yang lewat sampingnya. Yang Clock Tower kan Masjidil Haram kan. Ini kalau kita mutar itu mutarnya naik. Nanjak untuk lihat di pintu sebelahnya. Ini Masjidil Haram. Tapi memang semuanya jelas dari sini ya. Ini Masjidil Haram kan yang Clock Tower tandanya. Nah ini dari atas nih. Nah Gua Sur itu yang di bawah ini. Yang pintu satunya. Tadi kan ya agak rendah di bawah kan. Pintu satunya tuh orang biasa masuk dari sebelah sini, dari atas. Tadi mutar tuh lewat sini. Nah, ini dari atas. Ini yang puncak tertingginya nih, yang saya bilang. Jadi di atas sini biasa orang sholat, melihat seluruh kota Makkah dari sini. Angin di sini sangat kencang. Dingin nggak? Dingin. Tapi ini kan udah, kalau nggak salah ini udah asar. Antara asar ke maghrib ini. Jadi orang sholat tuh yang penting patokannya ini aja, Clock Tower kan. Ke arah Mekah di situ ya. Ke arah Masjidil Haram. Karena Mekah di situ. Nah, ini seramai ini orang antri. Antri masuk. Iya, antri masuk. Kan orang kan mau doa, mau apa di dalam gitu.
Ini tadi yang jalan. Kalau masuk mesti agak nunduk apa? Di dalam nggak bisa berdiri, cuma Jadi bisa duduk dulu. Oh. Sekecil itu ya? Jadi bayangkan dalam kondisi seperti ini kan, berarti kan kira-kira Rasul dan Abu Bakar tuh pasti duduk di sini. Dan itu kalau nggak salah kisahnya kan Rasul udah istirahat itu di pangkuannya Abu Bakar ketika melihat kakinya pasukan Quraisy itu. Berarti selama 3 hari itu Rasul sama Abu Bakar gak pernah makan minum? Itu dibawa sama salah satu siapa? Putrinya Nabi. Itu ada. Jadi kan ketika proses hijrah Nabi itu kan ada beberapa tugas sahabat. Ada anaknya Nabi, ada Ali bin Abi Thalib kan yang pura-pura tidur menggantikan Rasul di kamarnya ketika digerebek sama pasukan Quraisy kan. Nah, kemudian ada yang bertugas menghapus jejaknya, ada yang bertugas sebagai petunjuk jalan. Nah, yang menarik itu yang petugas petunjuk jalan itu non Muslim. Oh ya? Jadi di proses hijrahnya Nabi itu melibatkan banyak pihak. Ada orang tua Abu Bakar, ada anak muda Ali bin Abi Thalib, ada perempuan anaknya Nabi yang membawa bekal, ada non Muslim yang sebagai penunjuk jalan. Karena kan jalurnya jalur yang tidak umum kan. Oke. Dari sini saya belajar kita harus menjunjung tinggi toleransi. Jadi maksudnya bahkan proses hijrah Nabi pun itu melibatkan pihak Non Muslim. gitu. Jadi Nabi betul-betul bersahabat kepada siapa saja asal tidak memerangi gitu. Nah, cuma segini tingginya, jadi pasti duduk. Ini sudah penuh tulisan-tulisan nih, nama-nama apa gitu. Ini saya shoot dari bawah, dari pintu sebelah. Ada orang tuh yang apa istilahnya, yang usap-usap terus dia disapu di badannya. Ya, itu cara mereka mencari berkah. Ini kayaknya yang gua sebelah. Jadi di sebelahnya itu ada gua, tapi ini turun. Kembali ke atas. Nah, itu. Nah, ini udah maghrib. Keunguan ya? Atau karena pengaruh kamera? Merah. Ini udah maghrib. Ini udah sholat maghrib kan. Sholat maghrib pokoknya menghadap ke clock tower aja. Menara jam itu. Ini habis sholat deh. Saya habis sholat maghrib di atas baru turun. Makin dingin? Iya. Makin dingin. Enggak bisa aja. Nah, ini turunnya semakin sulit karena gelap kan dan tidak ada penerangan. Jadi itu betul-betul kita turun cuma pakai penerangan HP. Handphone. Dan lebih capek sih biasanya kalau turun. Ini kelihatan cantiknya Kota Makkah sama lampu. Kalian bangun atas. Ini kan sudah gelap banget ini. Udah nggak kelihatan nih jalan. Famous. Shahrukh Khan? Shahrukh Khan no Muslim. Really? Really? Yes, Muslim. No Muslim. Ini dia penjualnya mengklaim Syahrul Khan itu Muslim. Nah, ini udah turun ini udah sampai di bawah nih. Ini udah gelap kan, saya nggak merekam. Ini turun di bawah yang tempat berangkat tadi. Terus dia pulang. Kayaknya kita singgah, apakah kerekam ya? Kita singgah di tempat makan di dekat itu. Nah, di situ kita ketemu pegawainya orang Indonesia. Nah, dia yang menceritakan itu tadi, yang rencana Pangeran MB Muhammad bin Salman itu, bahwa dia akan bikin kereta gantung dari bawah ke atas untuk lebih mudah. Supaya peziarah tuh lebih mudah. Tapi di sisi pandangannya orang yang
tidak suka dengan kebijakan-kebijakan itu, pasti mereka melihatnya ya untuk uang kan lagi-lagi. Betul. Nah, ini terowongan Terowongan. di Saudi, di sekitar Masjidil Haram banyak. Ya, semoga setelah melihat video ini saya bersama keluarga saya bisa mengunjungi tanah Ya, suci juga. Ya, Ini kan salah satu ini ya salah satu tujuan yang harus diniatkan ya, umrah sama haji itu. insya Ya, Allah. tapi sesuai kemampuan ya. Insya Allah. Ini pun saya kan kebetulan Oke. Insya Allah. karena ada tugas itu, ada jamaah yang perlu didampingi, makanya berangkat ke sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan seru juga ya. Itu dia tuh. Lumayan seru. dia, teman-teman, Masya Allah. perjalanan. Semoga kita semua bisa berkunjung ke tanah suci bagi yang belum. Amin. Oke? Amin. Oke, itu dia episode tentang perjalanan ke Jabal Sur, Gua Sur, salah satu gua yang dicatat dengan sangat penting di dalam sejarah Islam, sejarah hijrahnya Rasul. Itu membuktikan bahwa Rasul pun itu penting untuk mengatur strategi ketika berhadapan dengan situasi politik di masanya. Oke, itu saja teman-teman dari saya dengan Alfandi. Sampai jumpa di video-video lain.